Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Hasan Mutawakil Allah SHMM, dan yang saya hormati kepada Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Prof. Asosiat Abdul Aziz BAMAG, dan tak lupa juga kepada Daspen saya yaitu Bu Tri Nadiratur Rodifah dan juga Bu Yeni Kartikawati, serta kepada penguji dan juga orang tua saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarif Hidayatullah dari Prodi MKS semester 8 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan mempresentasikan tentang judul proposal saya, yaitu manajemen modal usaha budidaya belut berbasis prinsip syariah, yang mana studi kasusnya berada di Desa Wangkal UMKM di sekitar Desa Wangkal. Pendahuluan, sebelum kita membahas lebih jauh bagaimana tentang manajemen modal usaha di budidaya belut, kita perlu tahu bahwa UMKM ini atau usaha mikro kecil atau menengah itu memainkan peran penting yang sangat besar kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia, karena rata-rata pendapatan ekonomi maupun pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia itu disokongi oleh adanya pelaku UMKM, baik itu dari pedagang kaki lima, pedagang asongan, ataupun warung-warung yang ada di pinggir jalan. Selanjutnya, usaha mikro kecil atau UMKM memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang saya sebutkan tadi bahwa UMKM ini sangat berperan penting untuk pertumbuhan negara kita, yang mana menyumbang kurang lebih 99% unit usaha, terus berperan dalam mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dan itu banyak sekali penelitian dan banyak sekali yang terbukti bahwa dengan adanya UMKM yang sangat banyak di Indonesia itu mengurangi dampak inflasi dari Indonesia itu sendiri, dari negara kita itu sendiri. Selanjutnya, adapun fokus penelitiannya itu, adapun fokus masalah dalam penelitian ini meliputi analisis prinsip syariat dalam praktik pengelolaan modal usaha, yang mana mencakup larangan riba, gharar, dan masyir, serta penerapan prinsip keadilan. Artinya ya sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketiga, penggunaan modal usaha dalam operasional kegiatan budidaya belut. Yang keempat, sistem pencatatan dan pengendalian keuangan sebagai bagian dari manajemen modal usaha yang mencerminkan prinsip syariah, yaitu transparansi dan akuntabilitas. Selanjutnya itu penerapan akad syariah, ya seperti mudharabah dan juga musyarakah. Selanjutnya, implikasi penerapan manajemen modal berbasis syariah terhadap pemberdayaan peningkatan kesejahteraan pelaku usaha. Yang mana rumusan masalah ini, rumusan yang menjadi rumusan masalah yang pertama itu bagaimana manajemen usaha budidaya belut. Jadi bagaimana manajemen modal yang digunakan dalam usaha UMKM budidaya belut ini, apakah dengan prinsip yang sudah umum kita ketahui atau komisional, atau menggunakan prinsip syariah. Selanjutnya, bagaimana penerapan prinsip tersebut. Artinya setelah kita tahu bahwa kita mengarahkan bagaimana manajemen modalnya ini kepada syariah. Jadi setelah itu, yang ketiga, apa kendala dan upaya yang akan dilakukan. Selanjutnya, tujuan penelitian, yang mana tujuan penelitian ini
Yang pertama mencakup aspek mengetahui praktik manajemen modal, dan yang kedua menganalisis penerapan prinsip syariah, yang ketiga mengidentifikasi kendala dan solusi. Selanjutnya manfaat penelitian. Jadi secara teoritis manfaat penelitiannya itu menambah ilmu manajemen keuangan syariah. Dan yang kedua manfaat praktis, yaitu sebagai pedoman bagi UMKM, dan yang kedua referensi pemerintah dan lembaga keuangan. Karena yang banyak kita ketahui bahwa di Indonesia sendiri praktik ekonomi syariah itu jarang digunakan, karena ya kita tahu sendirilah bahwa praktik yang kita gunakan itu adalah praktik ekonomi Pancasila. Selanjutnya kajian teori, yang mana kajian teori ini mencakup manajemen modal usaha. Yang mana manajemen itu sendiri adalah proses yang dilakukan untuk mengatur dan mengelola berbagai sumber daya yang dimiliki oleh organisasi atau individu atau perusahaan atau yang lainnya, yang mana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan efektif dan efisien. Itulah yang dimaksud dengan manajemen modal usaha. Selanjutnya yaitu bagaimana manajemen keuangan syariah. Manajemen keuangan syariah ini bisa didefinisikan sebagai segala kegiatan keuangan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam atau prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, sumber utama dari prinsip syariah itu sendiri adalah ya Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas yang kita ketahui dan yang kita anut, yang sejalan dengan paham yang kita yakinkan. Selanjutnya yaitu tentang teori UMKM dan pemberdayaan ekonomi Islam. Usaha mikro, kecil, atau menengah itu adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau individual. Bisa juga dilakukan oleh badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, yang mana dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dan dari usaha. Dan ada juga usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana yang dimaksud dari atas. Itu yang dimaksud dengan teori UMKM. Yang mana selanjutnya yaitu tentang ekonomi Islam, yang mana kita ketahui bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi yang sesuai atau selalu tidak keluar dari yang namanya prinsip syariah. Selanjutnya yaitu prinsip syariah, yang mana dalam prinsip syariah ini ada larangan. Yang pertama ada riba, yang kita ketahui bahwa riba itu ya bagaimana uang itu ya kita gak tahu asalnya dari mana, ya kayak bentuk bunga lah. Selanjutnya ada gharar marsir, yang mana prinsipnya itu ada keadilan, transparansi, dan amanah. Yang selanjutnya itu ada akad syariah. Akad syariah ini mencakup mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Selanjutnya kerangka konseptualnya itu yang pertama ada analisis prinsip syariah, yang mana di sini ada yang namanya larangan riba, larangan gharar, larangan masyir, prinsip keadilan, dan transparansi. Terus akad mudharabah, musyarakah. Terus ada yang namanya manajemen modal berbasis syariah. Selanjutnya manajemen modal, yang mana manajemen modal ini sumber modal, penggunaan modal, pencatatan, dan pengendalian. Selanjutnya sumber data yang digunakan adalah data primer maupun data sekunder, baik itu dengan wawancara yang bentuk dari data primer. Selanjutnya yang data sekunder itu buku atau jurnal, yang mana dalam penelitiannya kami sendiri menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan studi kasus, yaitu dengan fokus satu kasus yang ada di UMKM Desa Pangkat. Jadi
Studi kasusnya difokuskan kepada UMKM belut itu sendiri, bagaimana manajemen modalnya dan lain sebagainya. Baiklah, demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.